Kemajuan teknologi tidak dapat dibendung untuk merambah segala aspek kehidupan kita, mulai dari cara belajar, berbelanja, bertransaksi, sampai cara menikmati film. Dalam menikmati film, kini tidak harus dilakukan di bioskop-bioskop. Kita dapat melakukannya dengan mudah melalui gawai yang ada di genggaman. Namun demikian, selain sebagai suatu tontonan menarik, film ternyata juga mampu berperan dalam membangun literasi digital dalam masyarakat. Fenomena tersebut merupakan sebagian yang dibahas dalam workshop film yang mengambil tema film dan melek digital. Acara tersebut merupakan bagian dari kegiatan Siberkreasi Lokal Fair 2021 yang digagas oleh Kemkominfo Siberkreasi bersama Parvi 56 dan Indiscope. Workshop ini diadakan pada Jumat 11 Juni 2021 bertempat di Ballroom di Anvaya Beach Resort Bali Kuta. Pembicara pertama, Hikmat Darmawan, yang merupakan kritikus film, dalam paparannya menyampaikan pentingnya literasi digital dimiliki oleh masyarakat di era teknologi yang perkembangannya sangat cepat seperti saat ini. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk tidak mudah terbawa dengan perkembangan teknologi yang tidak memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan. Saya tidak percaya bahwa kecepatan eksponensial ya, yang sangat cepat, sangat laju, sangat tidak terkejar mungkin dalam kecepatan manusia biasa gitu ya, dari perkembangan teknologi digital itu harus kita uber-uber dengan panik gitu. Kita harus kejar dengan panik, saya nggak percaya. Yang perlu kita lakukan adalah mengenali dasar-dasarnya, bukan pada inovasi-inovasi kecilnya, bukan pada peritilnya. Seringkali yang terjadi percepatan itu antara lain kalau dari segi teknologi itu hanya kembangan-kembangannya atau tambahannya, aksesorisnya gitu ya. Kita nggak bisa habis waktu kita untuk mengejar capaian peritil, tapi kita harus mengejar dasarnya. Apa dari gaya hidup digital ini yang sangat berpengaruh bagi kita? Apa yang berubah? Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi tidak harus semuanya dikejar, tetapi kita harus jelas-jelas mengejar basic knowledge dan principle knowledge-nya gitu. Kenapa di satu negara maju jadi maju gitu? Karena dia pegang dari tingkat filosofisnya. Teknologi dari zaman industrialisasi kan mereka pegang filosofinya, kemerdekaan manusia, humanisme, kehendak untuk memperbaiki hidup, apa masalah dasar manusia dikenali. Di situ teknologi adalah pemecahannya, asasnya pengetahuan. Pengetahuan didasari oleh kebebasan, keleluasaan, itunya yang kita cari, prinsip itunya. Terkait digitalisasi pada dunia film, Hikmat berkeyakinan bahwa yang terpenting dalam film adalah gagasan, bukan hal-hal teknis. Ia melihat orang-orang yang sering ke bioskop bukan menonton film, tetapi menonton bioskopnya. Alhasil ketika menonton, mereka tidak bisa menjelaskan film yang baru saja dilihatnya. Meski digitalisasi tidak dapat dihindari dalam dunia film, Hikmat memaparkan tidak semua insan film mengikutinya. Beberapa sutradara bahkan seperti melawan arus dalam proses produksi filmnya. Mereka memilih menggunakan teknologi analog dibanding digital karena mereka melihat teknologi analog masih memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh teknologi digital. Hasilnya bahkan tidak jarang lebih memukau dibanding film yang dibuat dengan teknologi digital. Sementara pembicara lainnya, seorang aktris yang juga produser film, Marcella Zalianti, menyatakan film juga dapat dilihat sebagai media literasi digital. Sebagai public figure, ia mendorong para aktor maupun aktris untuk memberikan teladan kepada masyarakat bagaimana bersikap bijaksana dalam memilah apa yang baik dan tidak baik dalam dunia digital. Banyak teman-teman artis itu kan punya sosial media yang jangkauan reachnya besar. Otomatis kalau mereka juga ikut bergerak mensosialisasikan ini, jaringan atau komunikasi tentang bagaimana pentingnya literasi digital menjadi lebih luas. Jadi artis atau partai itu supporting yang baik untuk bagaimana kita mempunyai target literasi digital lebih luas lagi. Ya. Dan artis-artis itu kan nggak jadi seperti kayak menggurui atau program, tapi dia memberikan contoh dan inspirasi gimana sih cara isi konten yang bagus di Instagram kita, Instagram ataupun Facebook ataupun sosial media, gimana sih merangsang anak-anak muda itu untuk juga bijak, maksudnya memilah-memilah apa yang ada di sosmed.
Sementara selaku founder Indiscope yang ia perkenalkan sebagai jaringan bioskop rakyat, Marcella ingin mendorong para insan perfilman di daerah-daerah untuk lebih mampu dalam menciptakan karya-karya film yang berkualitas. Karena itu, Indiscope akan memberikan semacam pelatihan pada bakat-bakat baru di daerah sehingga film di Indonesia tidak Jakarta sentris. Jadi Indiscope ini adalah jaringan bioskop rakyat dan sebenarnya kan saya buka prototipe bioskop rakyat di Pasar Teluk Gong kemarin, tapi kan keburu pandemi. Jadi harus tutup. Nah sekarang ini kita mau fokus di dalam platform digitalnya, ya untuk masalah edukasi. Jadi ini adalah tempat dan ruang bagaimana kita encourage bakat-bakat baru yang saya bilang tadi, memberi ruang itu di sini. Ini festival akan berlanjut sama juga dengan Kominfo kemarin 2021, sekarang yang 2022. Kali ini kita tidak hanya memberikan pengajaran ya, artinya kita memberikan ilmu sharing dari ahli-ahli film, dari mulai acting, producing, writing, editing, semuanya tuh kita kasih kayak kelas gitu. Tapi kali ini kita akan kolaborasi dengan New York Film Academy yang tahun ini, yang tahun lalu benar dari Indonesia semua. Nah, saya juga memperkenalkan sharing, jadi bagaimana nanti komunitas-komunitas daerah juga paham akan adanya Indiscope adalah untuk kalian. Film-film di daerah yang sudah bikin karya, kita encourage untuk bisa lebih bikin karya bagus lagi. Kalau mereka tidak punya tempat di sini, mereka bisa punya tempat untuk menayangkan, bisa jadi ada diapresiasi karya mereka. Itu adalah di sini. Jadi kita men-encourage bakat-bakat baru, potensi-potensi yang belum terlihat, dan memperluas jaringan, mendekatkan juga ahli-ahli perfilman itu dengan komunitas film, sehingga film itu tidak Jakarta sentris. Siberkreasi Lokal Fair 2021 berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 11 hingga 12 Juni 2021. Untuk hari pertama, selain workshop film, juga menghadirkan workshop lainnya seperti workshop podcast, workshop public speaking, dan workshop UMKM. Sementara hari kedua, ada beberapa virtual talk seperti Bali Bangkit, Digital Culture, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Skills. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.